Halo, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana adab dalam memancing, entah memancing di laut atau di pinggir laut atau di dermaga ataupun di kali. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pertama yaitu masalah kita membahas masalah tempat saja. Nah, untuk itu kita jika ingin memancing di suatu tempat ada perlunya kita sekedar minta izin dari makhluk-makhluk gaib yang di situ, yaitu dengan cara kirim Fatihah atau sekedar menyapa atau meminta izin kepada Rizalul Ghaibnya. Ini bertujuan supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Yang kedua yaitu yang sering saya lakukan jika akan pergi memancing, saya tidak merencanakan jauh-jauh hari untuk memancing ke sana misalnya. Semuanya mending saya rencanakan sedikit mendadak. Ini tujuannya kenapa? Supaya waktu kita memancing akan omset, tidak boncosan. Karena saya sendiri beranggapan sejenis ikan atau hewan-hewan itu kalau kita angan-angan itu lebih peka, lebih sensitif gitu. Kalau misalnya itu akan memancing ke muara gitu, jauh-jauh hari kita angan-angan terus memancing ke sana, ini kalau perlu dihindari saja. Karena sebangsa ikan itu saya sering beranggapan, meskipun itu tidak benar, saya itu sering beranggapan ikan itu sejenis makhluk halus. Kalau kita angan-angan terus kita berangkat ke situ. Nah, sekarang kita coba bandingkan, apakah Anda ngomset di situ ataupun boncos? Ini perlu diperhatikan dalam adab sebelum berangkat memancing. Karena pengalaman saya juga sering begitu. Kalau seminggu yang akan mau berangkat gitu angan-angan terus ke sana, biasanya ya boncos. Tapi kalau mancing ke suatu tempat, misalnya kita tidak berencana ke situ dan kemudian kita mancing ke situ, biasanya nasib sering beruntung. Nah, itu tujuannya kenapa seperti saya membuat statement seperti ini. Dan jika Anda berencanakan memancing jauh-jauh hari, saya juga akan memberikan sedikit tips. Kalau berencana memancing ke suatu tempat itu, usahakan kita itu jangan dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Ini kenapa? Ya, berpatokan dari sebelumnya. Ini gak usah dibahas saja ya, hanya tips saja. Usahakan waktu kita ngomong-ngomong dengan teman atau dengan siapa, kalau merencanakan sesuatu untuk memancing, kita
keadaan berbaring dalam posisi tengkurap. Kalau sedang membahas masalah niat jahat, katakanlah orang-orang mancing itu. Nah, usahakan waktu kita berbicara itu dalam keadaan kita itu posisi tengkurap gitu, berbaring tengkurap gitu. Ini saya tidak kupas terlalu jauh karena ini masalah gaib, jadi nggak perlu. Tadi sedikit saran-saran seperti itu. Hal lain lagi dalam kita memancing, misalnya ini sudah di TKP, kita itu sedang memancing sembilang katakanlah. Ini sekedar trik-trik saja ya. Kita memancing kakap, MC, mangrove jack ataupun cukil. Ada masukan sedikit dari saya. Saya kan biasanya kalau memancing itu kan jarang seru setik itu saya pegang ya, dalam sistem ngoncer atau pakai pelampung itu jarang sekali saya itu. Saya senang sekali memancing, tapi biasanya itu begitu saya lempar langsung saya tinggal. Nah, intinya seperti apa? Nah, ini jika Anda sedang memancing di kali atau di pinggiran laut, usahakan itu Anda jangan berada di tepian, di tepi laut atau tepi kali. Usahakan begitu kail dilempar minimal itu jarak 2 meter atau 1 meter dari pinggiran gitu. Nah, setelah kita lempar, misalnya ini mencari mangrove jack atau cukil gitu, atau sembilang, kita usahakan setelah dilempar itu setik kita jangan dikunci ya, disertel kendor. Terus kemudian tinggal, jangan sampai ditunggu kemudian kita lihat di pinggir kali atau di pinggir laut seakan-akan ingin melihat ke bawah sungai atau melihat ke dalam sungai. Ini harus dihindari. Soalnya ikan sendiri itu juga peka. Kalau ikan itu kan sensitif. Jika Anda itu dalam posisi seperti itu, coba bandingkan apakah Anda boncos atau ngomset. Ini khusus MC 9 atau cukil atau kerapu. Kalau kerapu enggak, kalau sebangsa kakap, coba bandingkan apakah Anda ngomset, apakah Anda boncos. Ini dulu ada pernah teman saya kasih nasihat seperti ini. Begitu kail kita lempar, usahakan setelah dilempar setik kita tinggal saja, tapi dalam posisi rel dikendorin ya, supaya nanti kalau kita strike ikan besar tidak sampai ke bawah setiknya. Jika dibawa kabur sama ikan. Alhasil teman saya biasanya dapatnya itu sebangsa keting-ketingan, akhirnya pernah dapat juga. Malah sekarang sering saya lihat dia itu upload dapat cukil, dapat mangrove jack. Nah, seperti itu. Ya, tujuannya itu memang gitu. Kalau kita itu selalu lempar, tapi kalau Anda di pinggir sungai atau pinggir laut, ikan yang di dalam laut atau di pinggir sungai itu bukannya makan umpan sampean, umpan kamu, tapi malah kamu yang akan dilihat dari dalam air oleh ikannya. Percaya atau tidak, praktekkan saja.
karena saya sudah berulang kali melakukan hal seperti itu. Nah, segitu aja dulu yang saya berikan kepada Anda, atau saya sendiri. Jika Anda akan memancing, nanti ada beberapa hal lagi yang akan saya sampaikan, terutama seperti doa memancing, senar, kail. Kita lanjut di session berikutnya saja. Oke, semoga ngomset dan jangan lupa jaga keselamatan. Terima kasih.